Semakin bicara riba, semakin nggak ada habisnya. Dan bahkan semakin tampak jahatnya buat kehidupan. Yuk kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita melanjutkan episode menggugat ekonomi ribawi. Kali ini kita sampai kepada episode 3. Ribawi memang betul-betul sudah mencengkeram perekonomian dunia. Berbagai teori-teori, praktek-praktek ekonomi semuanya sumbernya adalah ribawi. Semuanya uang harus bertelur setiap malam berlalu. Uang itu meskipun pemiliknya tidur atau pemiliknya sedang liburan 2 minggu, 3 minggu, namun uangnya beranak. Itu adalah makna daripada ribawi. Sementara yang memegang uang, yang misalnya uangnya tersimpan di bank, banknya harus memberi bunga kepada orang yang menyimpan di bank. Itu makna daripada uangnya bertelur setiap hari. Meskipun yang punya uang sedang tidur, bahkan sedang terlentang di rumah sakit sebulan 2 bulan, namun uangnya beranak pinak di bank. Itu makna daripada uangnya beranak. Kebalikannya, para pengusaha yang membutuhkan modal datang ke bank dan meminjam uang dari bank, dia pun juga akan dikenakan bunga atas uang yang dipinjam. Meskipun uang yang dipinjam tersebut sedang mengendap beberapa hari, tetapi belum berhasil dipakai untuk melakukan usaha, apakah perdagangan atau industri manufacturing, membuat bahan-bahan, apakah itu bahan makanan atau bahan kebutuhan atau otomotif atau apapun, atau elektronika yang menghasilkan nilai tambah. Nah, namun karena proses produksinya masih terhambat, misalnya karyawannya mogok, karyawannya atau bahan mentahnya sedang habis sehingga produksi berhenti 2 minggu, 3 minggu atau sebulan, bank tetap menagih bunga kepada pengusaha tersebut. Jadi uang itu beranak pinak meskipun dia tidak menghasilkan nilai tambah. Ini makna daripada ribawi. Sehingga di sini ada ketimpangan, maka akan ada ancaman kebangkrutan apabila seorang pengusaha meminjam uang di bank namun proses produksinya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya dia berencana meminjam 1 tahun dan rencana 1 tahun dia memproduksi sesuatu produk atau berdagang suatu produk dari sini dijual ke sana, tetapi apa yang direncanakan tidak berlangsung sesuai dengan perkiraan, namun uang sudah ngucur dari bank, maka dia konsekuensinya harus membayar bunga, dan pada saat jatuh tempo dia harus mengembalikan pokoknya dan mengembalikan bunganya, dan bunga biasanya dibayar setiap bulan dicicil. Maka ada konsekuensi, misalnya menunggak 1 bulan adalah kolektibilitas 1 atau call 1, menunggak 2 bulan ada kolektibilitas 2 bulan atau disebut call 2 atau call 3. Nah, bahkan BI mensyaratkan bahwa pinjaman yang sudah nunggak 3 bulan diharuskan divonis sebagai pinjaman macet, dan banknya harus mengalokasikan uang dari modal bank bahwa uangnya hangus karena dimacetkan oleh satu nasabah yang meminjam. Jadi memang ribawi ini sangat jahat, karena setiap matahari terbit uangnya beranak, uangnya beranak. Begitu siapapun yang memegang uang pinjaman, ini adalah bara yang panas. Dia harus bisa menghasilkan bunga untuk mengembalikan, untuk membayar, mencicil bunganya, dan nanti pada saat jatuh tempo membayar pokoknya. Ini makanya bahaya. Ribawi ini sangat rentan, sehingga kita sering mendengar perusahaan-perusahaan yang besar gulung tikar, perusahaan-perusahaan yang sudah bagus bertahun-tahun bagus menjadi bangkrut atau ditutup karena disita oleh bank. Pernah dengar kan? Ada satu peristiwa yang memilukan, yaitu perusahaan Sritex.
yang di Solo itu karyawannya pada saat puncak-puncaknya karyawannya 50.000 karyawan atau bahkan lebih, dan omsetnya juga triliunan, mungkin mendekati angka 100 triliun setiap tahun. Nah, perusahaan itu bagus bertahun-tahun, bagus. Namun perusahaan itu mengidap satu leverage, mengidap satu pinjaman dari bank yang cukup besar, sehingga setiap bulan dia harus membayar bunganya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sementara produksi street tax ordernya kadang-kadang tidak berproduksi karena order dari luar negeri sedang dihentikan atau sedang melakukan proses persiapan order yang baru dan lain sebagainya. Dia akan menjadi sebuah kondisi perusahaan tidak berproduksi. Perusahaan tidak berproduksi, tetapi dia harus membayar bunga terus-menerus. Dan kita tahu dalam tahun 2024 kemarin street tax dinyatakan bangkrut. Sebetulnya batuk-batuknya sudah 3-4 tahun yang lalu, namun mencoba mereka, baik banknya maupun pemerintah maupun street tax, mencoba mencari solusi untuk dilakukan restructuring dan lain sebagainya. Tapi terakhir para kreditor tidak memberi lagi toleransi, jadi harus dibangkrutkan, aset-asetnya harus dijual, harus dipakai untuk mengembalikan pinjaman ke bank. Itu padahal street tax itu merupakan perusahaan yang sangat bagus dan menjadi tumpuan banyak masyarakat di Solo dan sekitarnya, karena karyawannya 50.000 karyawan, lebih kali 4 saja, suami istri dan anak 2, jadi udah 200.000 mulut yang tergantung kehidupannya tiap hari dari perusahaan street tax. Itu dari segi karyawan, belum para supplier yang lain, apakah supplier ini, supplier itu, atau warung nasi di pinggir pabrik yang setiap saat menjajakan makanan untuk makan siangnya para karyawan dan lain sebagainya. Demikian jahatnya ribawi, karena sesuatu yang sudah established mendadak harus gulung tikar. Nah, ini satu episode daripada jahatnya ribawi. Maka dalam hal yang lain, bahkan di Amerika Serikat di periode tahun 2000, 2002, 2003, 2006, 2008 terjadi yang namanya property bubble, yaitu nasabah dicekokin dengan pinjaman dari bank. Ayo kamu udah pinjam ini, tak pinjamin lagi loh, saya belum selesai nyicilnya, nggak apa-apa, kamu kan jaminannya rumah, ya kan, rumah itu nilainya naik, sekarang kita apresiasi naik, kamu boleh pinjam lagi. Nah, jadi orang yang kemampuan mencicilnya sudah mentok dengan cicilan yang pertama untuk rumah yang ditinggal, dikasih pinjaman lagi oleh bank, langsung dia terima saja, punya 2 rumah, punya uang modal banyak. Apakah beli rumah lagi ataukah dia dipakai untuk beli mobil atau apa? Jadi dia nyicil 2, cicilan pinjaman yang pertama, kemudian subprime, jadi pinjaman yang kedua, dia nyicil dua pinjaman. Lama kelamaan si nasabah batuk-batuk dan kredit macet, dan itu melanda seluruh negara Amerika. Maka ada kebangkrutan para karyawan, beberapa bank bangkrut, dan pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan 2 triliun US dollar kepada bank-bank dan pihak-pihak yang terlibat ini untuk menghidupkan kembali, karena uang bank yang dipakai untuk meminjamkan itu tentunya dari para nasabah yang menaruh deposito. Dia nggak boleh dirugikan. Orang yang menaruh uang di bank tidak boleh dirugikan. Kalau banknya bangkrut, pemerintah memberi talangan kepada bank itu untuk banknya bisa mengembalikan deposito yang ada di situ. Nah, talangan itu 2 triliun. Nah, ini terjadi di periode 2006, 2007, 2008. Jadi ini adalah namanya bubble, economic bubble. Jadi gelembung. Bubble ada gelembung. Jadi bubble, kenapa? Barang yang nilainya segini ditiup menjadi sekian, ditiup lagi menjadi sekian, ditiup lagi. Gelembung semakin besar semakin tipis kan? Karet kayak kalau balon, kalau ditiup makin tipis, ditiup lagi
makin tipis balonnya, akhirnya meledak. Nah, ekonomi Amerika sedemikian rentannya karena pinjaman yang menjadikan bubble ekonomi dan banyak perusahaan bangkrut, dan itu adalah bagian daripada derivatif dari ekonomi ribawi. Sangat mengerikan, tidak ada kepastian, dan ada yang untung, ada yang tertawa terkekeh-kekeh, namun yang nangis Bombay banyak. Bahkan 1-2 diberitakan ada yang sampai bunuh diri karena tidak bisa mengembalikan pinjaman atau karena perusahaannya bangkrut dan dia tidak bisa membayar hutang ke bank. Itu terjadi. Betapa jahatnya ribawi. Makanya seharusnya ribawi, yaitu uang yang diam tidak menghasilkan produksi, tidak seharusnya harus dikasih bunga. Tetapi masyarakat dunia sudah terlanda oleh transaksi seperti itu, dan sekarang tidak ada pinjaman yang tidak ada bunganya, tidak ada. Siapapun itu, masyarakat ribawi, dunia ribawi adalah sekarang ini. Maka sangat benarlah ayat-ayat Allah, karena ribawi itu sangat jahat dan para pelakunya akan masuk neraka jahanam. Besok kita rupanya masih harus menyambung dengan episode keempat. Terima kasih.